Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Habibah dari kelas PKI 5B. Di sini saya akan memaparkan terkait analisis kasus sebagai tugas mata kuliah keterampilan komunikasi konseling. Studi kasus kali ini yaitu Ana adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang menghadapi masalah emosional dan pekerjaan. Dia merasa tidak dihargai di tempat kerjanya dan sering merasa ragu dengan pilihannya dalam karir. Ana telah menjalani sesi konseling selama 3 bulan, tapi merasa seolah-olah tidak ada kemajuan signifikan. Dia juga mulai merasa cemas tentang hubungan pribadinya dan ingin berbicara lebih dalam tentang masalah tersebut, tapi merasa khawatir akan mengganggu fokus konseling pada masalah pekerjaan. Berdasarkan studi kasus tersebut, saya akan menganalisis setiap aspek komunikasi konselingnya. Yang pertama yaitu logical and practical consistency. Analisisnya, konselor harus mempertahankan pendekatan yang konsisten, tetapi tetap fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan konseli. Dalam kasus Ana, jika konselor terlalu kaku dalam suatu masalah, yaitu pekerjaan, dikhawatirkan Ana bisa terjebak. Juga sebaliknya, jika konselor terus-menerus mengubah fokus tanpa alasan yang jelas, Ana akan menjadi bingung. Solusi yang dianalisisnya, konselor harus menggunakan pendekatan yang sistematis, namun tetap terbuka terhadap perubahan topik yang penting bagi konseli. Ini menjaga konsistensi logis, tetapi memberikan ruang untuk kebutuhan konseli. Nah, komunikasi konselingnya, bagaimana hubungan pribadi Mbak Ana dapat memengaruhi situasi di tempat kerja. Kemudian yang kedua adalah confidence. Analisisnya, Ana ragu dengan pilihan karirnya dan merasa tidak dihargai di tempat kerja. Konselor dapat membantu Ana melalui teknik afirmasi untuk membangun kepercayaan dirinya. Konselor juga perlu membantu Ana mengidentifikasi potensi yang dimilikinya. Solusi yang dianalisis, konselor perlu melakukan pendekatan kognitif agar konseli bisa menyingkirkan pikiran negatif dan fokus pada situasi saat ini untuk menyelesaikan masalahnya tanpa dihakimi. Hal ini bisa membuat konseli lebih percaya diri dalam menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Komunikasi konselingnya, Mbak Ana, saya percaya bahwa Mbak Ana memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kekhawatiran Mbak. Bagaimana jika kita mencoba eksplor beberapa alternatif solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kekhawatiran Mbak itu? Yang ketiga yaitu inisiatif. Analisisnya, konselor perlu menciptakan suasana yang aman bagi Ana untuk mengeksplorasi semua masalah yang dihadapinya. Juga membantu Ana memahami keterkaitan antar masalahnya. Solusi yang dianalisis, konselor hendaknya memperkuat hubungan terapeutik dengan klien. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan empati yang tulus terhadap perasaan dan pengalaman klien. Kemudian membangun kepercayaan, juga bekerja sama untuk mencapai tujuan konseling. Nah, komunikasi konselingnya, selain masalah pekerjaan, adakah hal lain yang ingin Mbak Ana ceritakan hari ini? Nah, yang keempat yaitu resilience. Analisisnya, konselor dapat membantu Ana mengembangkan keterampilannya untuk mengatasi stres dan membangun ketahanan emosional. Solusi yang dianalisisnya, teknik relaksasi dapat digunakan untuk mengatasi masalah Ana tersebut. Konselor juga bisa meminta konseli untuk menulis jurnal harian yang dapat membantunya mengidentifikasi pikiran, perasaan, dan perilakunya sehari-hari.
komunikasi konselingnya, merasa cemas itu wajar. Mari kita diskusikan hal yang Mbak Ana lakukan yang bisa meminimalisir stres. Yang kelima yaitu orientasi terhadap perubahan. Analisisnya, konselor perlu membantu Ana memahami pentingnya perubahan dan memberikan dukungan selama proses perubahan tersebut. Konselor dapat menggunakan teknik seperti penetapan tujuan yang realistis. Solusi yang dianalisisnya, konselor dapat mengarahkan Ana untuk mengenali pola pikir negatif dan membantunya untuk mengubah pola pikir tersebut ke arah yang lebih baik, artinya mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Dan komunikasi konselingnya, saya paham bahwa perubahan itu membutuhkan waktu. Saya akan menemani Mbak Ana dalam proses ini. Yang keenam yaitu self-respect. Analisisnya, konselor membantu Ana memahami bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh pencapaian atau pengakuan orang lain. Konselor juga dapat membantu Ana untuk mengembangkan rasa syukur terhadap dirinya sendiri dan pencapaiannya. Solusi yang dianalisis, konselor dapat membantu Ana menerima kekurangan dan keterbatasannya sebagai bagian dari dirinya dan menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain. Dan komunikasi konselingnya yaitu, Mbak Ana sangat berharga dan layak mendapatkan kebahagiaan. Apa yang paling Mbak Ana hargai dalam diri Mbak Ana sendiri? Dan yang terakhir yaitu respect for others. Analisisnya, konselor perlu memastikan bahwa Ana merasa dihargai dan didengarkan selama sesi konseling. Konselor dapat membantu Ana untuk mengembangkan komunikasi yang efektif yang berguna dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Solusi yang dianalisisnya, konselor perlu membantu Ana menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang orang lain, serta membantu Ana belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi konselingnya, bagaimana hubungan Mbak Ana dengan rekan kerja Mbak? Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas keterbatasannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.